Bedomazo itu gimana? Naruto. Hah? Naruto. Oh, iyonya nanti bisa teh akun Gedo bahular Naruto bahular sama Nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang titrasi asam basa. Dengan anggota kelompok ada Adam Nijar Kusmara, Galuh Ari Purnama, Gipa Al-Gifairi Putri, Muhammad Haikal, Muhammad Ajrial. Haji segera ingat sare dulu dapur dengan bantal Yang pertama itu dasar teori. Apa definisi asam basa merupakan metode analisis kuantitatif untuk menentukan kadar konsentrasi suatu larutan dengan cara menetesi larutan yang akan dicari konsentrasinya dengan larutan lain yang telah diketahui sampai titik akhir. Titrasi disertai dengan penambahan indikator. Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya atau sebaliknya. Kadar suatu larutan asam dengan basa yang diketahui dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Menurut Raymond Cheng, reaksi kimia yang digunakan sebagai dasar titrasi adalah yang pertama, reaksi yang melibatkan asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, reaksi yang melibatkan asam lemah dan basa kuat. Yang ketiga, reaksi yang melibatkan asam kuat dan basa lemah. Yang perlu diperhatikan yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, diketahui konsentrasinya untuk mengetahui titik akhir titrasi. Dan untuk yang ketiga, prosedur untuk menghitung konsentrasi larutan yang ditentukan. Prinsip titrasi asam basa. Titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer maupun titran. Titer adalah larutan standar, sedangkan titran adalah larutan yang akan ditentukan konsentrasinya. Pada prinsipnya, reaksi netralisasi yaitu H plus ditambah OH- menjadi H2O. Pada titrasi asam basa ada beberapa istilah yaitu larutan standar atau larutan yang telah ditetapkan konsentrasinya. Indikator atau suatu asam atau basa organik lemah yang menunjukkan warna berbeda antara bentuk molekular dan bentuk definisinya. Pemilihan indikator untuk kekuatan asam dan basa digunakan Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Giva. Beres. Giva. Oke, untuk yang ketiga yaitu menghitung. Tentunya, maaf kalau di sini berisik. Untuk yang ketiga yaitu menghitung cara menghitung konsentrasi larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Dapat dihitung dengan persamaan seperti pada gambar di sini. Kita bisa lihat persamaannya di mana NB adalah konsentrasi larutan yang belum diketahui, lalu PB yaitu volume larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Terus ada NA
di mana Na konsentrasi larutan yang telah diketahui konsentrasinya atau larutan standar, dan yang terakhir adalah Pi-B, yaitu Pi-A, volume larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Yang keempat yaitu titik ekivalen. Titik ekivalen adalah titik di mana reaksi penetralan tepat tercapai sehingga titrasi harus dihentikan. Cara mengetahui titik ekivalen yaitu yang pertama memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian dibuat grafik antara pH dengan volume titran untuk memperoleh kurva titrasi. Yang kedua, yaitu memakai indikator asam basa dan ditambahkan 2-3 tetes pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Yang keempat, yaitu titrasi asidimetri. Asidimetri merupakan suatu metode pengukuran kadar kebebasan suatu zat dengan menggunakan larutan asam sebagai standar. Standar asam yang digunakan adalah asam klorida atau HCl dengan konsentrasi 10,5 sampai 12 molar dan asam sulfat yaitu H2SO4 dengan konsentrasi 18 molar. Selanjutnya ada titrasi alkalimetri. Alkalimetri merupakan suatu teknik analisis untuk mengetahui kadar keasaman suatu zat dengan menggunakan larutan standar basa. Basa yang digunakan adalah natrium hidroksida atau NaOH. Sebelum digunakan, larutan NaOH harus distandarisasi dahulu dengan keasaman asam oksalat. Untuk standarisasi larutan NaOH dapat dilakukan dengan larutan asam oksalat sesuai dengan reaksinya sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini ada rangkaian reaksi dari NaOH plus H2C2O4 menjadi reaksi Na2C2O4 plus 2H2O. Selanjutnya adalah grafik titrasi asam basa. Grafik titrasi menggambarkan aluran pH terhadap asam atau basa yang ditambahkan pada titrasi. Berikut ini contoh dari pembuatan grafik titrasi asam kuat dan basa kuat dan asam lemah dengan basa lemah. Ini adalah tabel percobaan titrasi. Terus kita buat grafiknya. Ini adalah grafik titrasi HCl dan NaOH. Terus yang ini grafik titrasi CH2 COOH. Dari teori yang telah kami sampaikan, didapatkan kesimpulannya yaitu titrasi asam basa merupakan suatu proses penentuan kadar atau konsentrasi, dan proses titrasi ini dikenal dengan istilah titik ekivalen dan titik titrasi akhir. Penentuan titik ekivalen ada dua cara umum, yaitu memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH dan memakai indikator asam basa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Oh iya, silakan. Siap. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Izin bertanya. Izin bertanyanya. Sahala. Cek pula besok. Mangga. Abdulawe. Apa yang dimaksud Ya, silakan. asam dan basa?
saya ingin penjelasannya lebih inti lah atau lebih jelas. Oh iya, baik. Simple. Terima kasih Oh, untuk intinya. pertanyaannya. Asam basa. Asam basa ya. Untuk yang lebih jelasnya, apa yang dimaksud dengan asam dan basa? Untuk pengertian asam sendiri yaitu senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Dan basa sendiri yaitu senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa memiliki pH lebih besar dari 7. Jadi kebalikannya, kalau misalkan asam itu lebih kecil dari 7, sedangkan basa itu lebih besar dari 7. Apakah jawabannya cukup membantu? Ya, terima kasih. Sangat simpel sekali. Hatur nuhun. Iya. Apakah ada lagi yang mau berikan pertanyaan? Izin bertanya, Iya, boleh. untuk pertanyaannya, Ya. kriteria apa saja untuk indikator yang baik digunakan dalam percobaan titrasi? Oh iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kriteria apa saja untuk indikator yang baik digunakan dalam percobaan titrasi? Bismillah, saya akan menjawab. Untuk kriterianya yaitu yang pertama, punya trayek perubahan pH atau rentang perubahan pH di sekitar titik ekivalen. Ini juga termasuk penjelasan dari kriterianya. Jika analit atau zat yang akan dititrasi adalah asam lemah, maka dipilih indikator dengan trayek pH di bawah 7. Yang kedua yaitu kriterianya perubahan warna pada indikator terlihat jelas dan mudah diamati. Sekian jawabannya dari kelompok kami. Semoga membantu. Ya, siap. Apakah sudah ini? Karena untuk mengefektifkan presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian mungkin ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.